Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala muriddi waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-13 di bulan Ramadan. Semoga puasa kita tetap istiqomah ya. Ananda Soli dan Soliha, kita harus bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk berpuasa pada bulan yang penuh kemuliaan di tahun ini. Walaupun kondisinya saat ini berbeda dengan adanya wabah COVID-19. Kita berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Baik, Ananda Soli dan Soliha, insya Allah Bu Iko akan memberikan materi tentang peristiwa yang terjadi saat Ramadan. Apakah peristiwa yang terjadi di saat Ramadan? Ada yang mengetahuinya? Apakah Ananda Soli dan Soliha pernah mendengar kisah tentang Perang Badar? Kenapa bisa terjadi Perang Badar? Baik, tolong disimak ya Ananda Soli Soliha. Cerita yang akan Bu Iko sampaikan hari ini adalah tentang Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan, 2 tahun setelah hijrah. Ini adalah peperangan pertama yang mana kaum muslimin mendapat kemenangan terhadap kaum kafir dan merupakan peperangan yang sangat terkenal. Rasulullah SAW telah memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk menghadang kafilah suku Quraisy yang akan kembali ke Mekah dari Syam. Kaum muslimin keluar dengan 313 pasukan. Tidak ada niat untuk menghadapi kafilah dagang yang hanya terdiri dari 40 orang. Tidak berniat untuk menyerang, tetapi hanya untuk menunjukkan kekuatan terhadap mereka. Kafilah dagang itu lolos, tetapi Abu Sufyan telah menghantar pesan kepada kaumnya suku Quraisy untuk datang dan menyelamatkannya. Kaum Quraisy maju dengan 1000 pasukan yang amat besar. Mereka membawa persediaan makanan mewah yang cukup untuk beberapa hari. Kafilah Quraisy ingin menjadikan peperangan ini sebagai kemenangan bagi mereka yang akan meletakkan rasa takut di dalam hati seluruh kaum bangsa Arab. Mereka hendak menghancurkan kaum muslimin dan mendapatkan keagungan serta kehebatan. Pasukan muslimin dengan jumlah 313 tentara yang kecil termasuk 2 ekor kuda keluar dengan niat hanya untuk menghadang 40 orang yang tidak bersenjata, akan tetapi harus menghadapi 1000 pasukan yang dipersiapkan dengan baik oleh kaum musyrikin. Rasulullah SAW dengan mudah meminta kaum muslimin untuk perang dan mereka tidak akan menolak. Akan tetapi Rasulullah SAW ingin menekankan kepada pengikutnya bahwa mereka harus mempertahankan keyakinan dan keimanan. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk mengadakan musyawarah. Banyak di antara sahabat muhajirin yang memberikan pendapat, menggunakan kata-kata yang baik untuk menerangkan kepada mereka. Tetapi ada seorang sahabat yaitu Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Dia berdiri di hadapan mereka yang masih merasa takut dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah SAW, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Pergilah kamu bersama Tuhanmu. Kami duduk menunggu di sini."
dikatakan di dalam surat Al-Maidah. Rasulullah SAW merasa sangat senang apa yang telah disampaikan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Akan tetapi Rasulullah hanya diam. Beliau menunggu dan beberapa orang dari sahabat mengetahui keinginan Rasulullah SAW. Sejauh ini hanya sahabat Muhajirin yang telah menyatakan kesungguhan mereka. Akan tetapi Rasulullah SAW menunggu para sahabatnya, yaitu kaum Ansor, yang sebagian besar tidak hadir dalam Baiat Aqobah untuk turut serta dalam berperang melawan kekuatan musuh. Maka pemimpin besar kaum Ansor, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, angkat bicara, "Ya Rasulullah SAW, mungkin yang engkau maksud adalah kami." Rasulullah SAW menyetujuinya saat kemudian menyampaikan pidatonya yang sangat indah. Dia berkata, "Wahai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah mempercayai bahwa engkau berkata benar. Kami telah memberikan kepadamu kesetiaan kami untuk mendengar dan taat kepadamu. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau memasuki laut, kami akan ikut memasukinya bersamamu, dan tidak ada seorang pun dari kami yang akan tertinggal di belakang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepadamu yang mana tindakan kami akan menyukaimu. Maka majulah bersama-sama kami. Letakkan kepercayaan kami di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah SAW sangat menyukai apa yang dikatakan oleh Sa'ad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Majulah ke depan, dan yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepadaku satu dari keduanya, yaitu kafilah dagang atau perang. Dan demi Allah, aku telah dapat melihat pasukan musuh terbaring kalah. Pasukan muslimin bergerak maju dan kemudian berhenti sejenak di tempat yang berdekatan dengan lembah Badar. Lalu seorang sahabat bernama Al-Hubab bin Munzir radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Apakah Allah mewahyukan kepadamu untuk memilih tempat ini atau lain strategi perang hasil keputusan musyawarah?" Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah hasil strategi perang dan keputusan musyawarah." Maka Al-Hubab telah mengusulkan kembali kepada Rasulullah SAW agar pasukan muslimin sebaiknya bermarkas lebih ke selatan yang paling dekat dengan sumber air, kemudian membuat kolam persediaan untuk mereka dan menghancurkan sumber air yang lain, sehingga kaum kafir Quraisy tidak mendapatkan air. Lalu Rasulullah SAW menyetujuinya dan melaksanakannya. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad mengusulkan untuk membangun benteng untuk Rasulullah SAW untuk melindungi Rasulullah SAW, dan sebagian membangun tenda untuk pasukan muslimin. Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tinggal di dalam benteng, sementara Sa'ad bin Mu'adz dan sekumpulan lainnya menjaga Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menghabiskan sepanjang malam dengan berdoa dan beribadah, walaupun beliau mengetahui. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika Engkau berkehendak orang kafir itu menang,
engkau tidak akan disembah. Ya Allah, jika pasukan yang kecil ini engkau binasakan pada hari ini, engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Tetapi Allah menghendaki kaum muslimin menang. Sampai hari ini kita masih menyembah Allah. Allah memberikan mukjizat kepada Rasulullah SAW di saat perang Badar. Yang pertama, Nabi mengabarkan terbunuhnya pasukan kaum kafir. Saat itu, kaum kafir yang dipimpin oleh Utbah dan Syaibah, kedua anak Rabi'ah, Abul Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Al-Harits bin Amir, Tu'aimah bin Adi, An-Nadar bin Al-Haris, Zam'a bin Al-Ashwat, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa orang lain. Saat itu juga 3 penunggang kuda dari kaum musyrikin, yaitu Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Mereka masih bersaudara. Lalu 3 penunggang kuda dari kaum Ansor. Yang pertama adalah Auf bin Haris, Muawis bin Haris, Abdullah bin Rawahah. Karena kesombongan kaum kafir Quraisy, akhirnya 3 penunggang kuda dari kaum Ansor digantikan oleh kaum Muhajirin, yaitu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah. Saat perperangan terjadi, yang pertama kali maju adalah Al-Aswad Al-Makhzumi dari pasukan musyrikin. Lalu disambut oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu ditebas kakinya oleh Hamzah. Al-Aswad melarikan diri sampai terjatuh ke dalam sumur, lalu dihabiskan oleh Hamzah. Lalu mukjizat Rasulullah SAW yang kedua adalah beliau mengungut segenggam pasir lalu mendekat ke arah pasukan Quraisy sembari bersabda, "Wajah-wajah yang buruk." Kemudian beliau menaburkan pasir itu ke wajah-wajah mereka, sehingga tak seorang pun orang musyrik melainkan matanya atau tengkuknya atau mulutnya pasti terkena pasir itu. Allah menurunkan ayat di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 17 yang artinya, "Dan bukan kamu yang melempar tak kala kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Tanda-tanda kegagalan dan kebimbangan mulai merebak di barisan orang-orang musyrik. Banyak pemuka-pemuka Quraisy yang meninggal dunia. Abu Jahal, Umayyah, dan yang lainnya. Sehingga kemenangan pun didapatkan oleh kaum muslimin. Saat itu 70 orang kafir yang terbunuh, 70 orang yang ditawan, dan 24 yang dilempar ke lubang Badar. Setelah kemenangan nyata-nyata berada di tangan orang-orang muslim, maka Rasulullah SAW mengirim 2 orang untuk menyampaikan kabar gembira ke penduduk Madinah agar mereka ikut menikmati kegembiraan. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan, yang pertama, Allah hendak mengalihkan pandangan orang-orang muslim ke akhlak mereka yang dirasa kurang atau berlebih-lebihan pada masa lampau, agar mereka berusaha menyempurnakan dan mensucikan diri. Yang kedua, kemenangan ini menjadi nyata karena dukungan dan pertolongan Allah dari balik gaib bagi orang-orang muslim, agar mereka tidak terkecoh oleh kehebatan dan keberanian diri sendiri, sehingga jiwa mereka tidak tenggelam dalam kesombongan, tetapi mereka justru tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepadanya dan kepada Rasul. Demikian Ananda Solih dan Soliha materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Bu Iko akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.